Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatur Rahman dari Universitas Teknokrat Indonesia dan di sebelah saya ada. Rega Malik Samudra. Dan saya Priyandi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode, aspek, dan inovasi. Di sini ada tiga, yaitu tiga aspek dan tiga peran inovasi. Tiga aspek dalam inovasi adalah ide kreatif. Ide-ide baru dan kreatif adalah fondasi utama inovasi. Membangun konsep baru atau menggabungkan ide yang sudah ada. Dapat memulai proses inovasi. Kemudian proses inovasi yang terstruktur dan terencana penting untuk mengubah ide-ide menjadi produk atau layanan yang inovatif. Ini melibatkan langkah-langkah seperti perencanaan, pengembangan, dan pengujian. Lalu budaya inovasi, budaya organisasi yang mendukung inovasi sangat penting. Ini mencakup nilai-nilai seperti keberanian untuk mencoba hal baru, penerimaan terhadap kegagalan sebagai pelajaran dan keterlibatan seluruh tim dalam proses inovasi. Tiga peran dalam inovasi adalah pemimpin inovasi. Seseorang yang bertanggung jawab atas arah dan strategi inovasi dalam organisasi. Mereka memimpin tim dalam mengembangkan ide dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Lalu ada ahli inovasi, individu atau tim yang memiliki pengetahuan khusus dalam teknologi, desain, atau bidang lain yang relevan untuk mengembangkan inovasi. Lalu pelaku inovasi, semua anggota tim atau individu yang terlibat dalam menjalankan ide inovatif dan mengubahnya menjadi produk atau layanan yang nyata. Ini adalah beberapa aspek dan peran penting dalam proses inovasi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Apriyandi. Dan selanjutnya adalah fase pembentukan tim, mengacu pada tahapan yang tim lewati saat mereka pertama kali bersatu dan mulai bekerja bersama. Tiga fase utama dalam pembentukan tim adalah: yang pertama, fase pembentukan. Pada tahapan awal ini, anggota tim baru saling mengenal. Mereka mungkin merasa canggung atau belum nyaman satu sama lain. Pada titik ini, penting bagi pemimpin tim untuk memfasilitasi pertemuan, memperkenalkan anggota tim, dan membantu dalam menetapkan tujuan dan ekspektasi. Dan yang selanjutnya, fase storming. Pada tahapan ini mungkin tim akan mengalami konflik atau ketegangan. Ini adalah wajar karena anggota tim mulai memahami perbedaan pendapat, kepribadian, dan peran masing-masing. Penting untuk mengatasi konflik ini dengan cara yang konstruktif dan memastikan bahwa tim berkembang melalui tahap ini menuju kolaborasi yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah fase norming. Setelah konflik mulai mereda, tim mencapai fase norming, di mana norma, aturan, dan kepercayaan bersama mulai berkembang. Anggota tim mulai bekerja lebih harmonis dan mulai merasakan identitas tim yang kuat. Dan selanjutnya fase performing. Ini adalah fase di mana tim benar-benar mulai berkinerja tinggi. Mereka bekerja bersama dengan efisien, memanfaatkan kekuatan masing-masing, dan mencapai tujuan mereka. Dan selanjutnya adalah fase atau morning. Jika tim dibentuk untuk proyek tertentu dan tugas selesai, mereka mungkin mengalami fase adjourning, di mana mereka merayakan prestasi mereka, mengevaluasi pengalaman, dan kemudian berpisah atau beralih ke proyek berikutnya. Pemahaman yang baik tentang fase-fase ini dapat membantu pemimpin tim dan anggota tim dalam mengelola dinamik kelompok dengan lebih baik dan mencapai hasil yang sukses. Fase pembentukan tim adalah proses di mana anggota tim baru berkumpul dan mulai membentuk dinamika kerja
dinamika kerja sama mereka. Terdapat beberapa tahapan dalam fase pembentukan tim. Yang pertama, forming atau pembentukan. Pada tahapan ini, anggota tim baru bersatu untuk pertama kali. Mereka mungkin merasa canggung dan mencoba untuk mengenal satu sama lain. Pemimpin tim dapat beberapa peran dalam mengklarifikasi tujuan, peran, dan ekspektasi awal. Selanjutnya, storming atau pertikaian. Dalam tahapan ini, seringkali muncul konflik dan pertentangan. Anggota tim mulai menyatakan pendapat mereka, dan perbedaan dalam pandangan atau kepribadian mungkin menjadi jelas. Pemimpin tim perlu mengelola konflik ini dan membantu anggota tim menemukan cara untuk bekerja sama. Dan selanjutnya norming atau penormalan. Setelah fase storming, tim mulai mengembangkan norma-norma dan aturan tak tertulis yang membantu mereka bekerja lebih efisien. Mereka mulai merasa lebih nyaman satu sama lain dan bekerja menuju tujuan bersama. Dan selanjutnya performing atau pencapaian. Fase ini ditandai dengan peningkatan produktivitas, tim mencapai tingkat kinerja tertinggi mereka, bekerja dengan sinergi, dan mencapai tujuan mereka. Dan selanjutnya adjourning atau pembubaran. Jika tim telah dibentuk untuk proyek atau tugas tertentu, mereka akan mengalami fase pembubaran setelah tugas selesai. Pada tahapan ini, mereka mengevaluasi pencapaian mereka, merayakan keberhasilan, dan kemudian bubar atau beralih ke tugas berikutnya. Pemahaman dan pengelola yang baik dari setiap fase ini membantu tim dalam mencapai kinerja tertinggi dan meminimalkan konflik yang tidak perlu. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Rega. Bruce Tuxman, seorang psikolog sosial, mengembangkan model pembangunan tim pada tahun 1965 yang dikenal sebagai model pembangunan tim Tuxman. Model ini menggambarkan 4 tahapan utama dalam pembentukan dan perkembangan tim. Tahapan-tahapan ini adalah forming atau pembentukan. Pada tahap awal, anggota tim baru berkumpul dan berusaha untuk memahami tujuan dan peran mereka. Mereka mungkin merasa canggung dan mencari petunjuk dari pemimpin tim. Komunikasi pada tahap ini umumnya bersifat formal dan berorientasi pada tugas. Storming atau pertikaian. Pada tahap ini, perbedaan pendapat dan konflik mulai muncul dalam tim. Anggota tim bisa bersaing untuk memegang kendali atau mencoba membentuk norma-norma. Ini adalah tahap di mana dinamika kekuasaan dan perbedaan kepribadian sering muncul. Norming atau penormalan. Tahap berikutnya adalah ketika tim mulai menyelesaikan perbedaan mereka dan mengembangkan norma-norma yang memadu perilaku mereka. Mereka mulai bekerja lebih efisien bersama dan merasa lebih nyaman satu sama lain. Performing atau pencapaian. Pada tahap ini, tim mencapai tingkat kinerja tertinggi mereka. Mereka dapat berkolaborasi dengan baik, memaksimalkan kekuatan masing-masing anggota, dan mencapai tujuan mereka dengan efektif. Pada tahun 1977, Tuxman juga menambahkan tahapan kelima, yaitu adjourning atau mourning yang mengacu pada fase pembubaran tim setelah selesainya tugas atau proyek. Pada tahap ini, anggota tim mengevaluasi pencapaian mereka, merayakan keberhasilan, dan bersiap untuk perpisahan. Model Tuxman membantu dalam memahami perubahan dinamika dalam sebuah tim seiring berjalannya waktu. Ini juga menunjukkan pentingnya pengelolaan konflik dan pembentukan norma dalam pencapaian tujuan tim. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami jelaskan. Jika ada salah informasinya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.